mampu buat gerakan gitu. Terus dari Y20 kemarin ternyata juga mereka membahas isu-isu mengenai lingkungan. Terus di tahun 2024 Presiden Jokowi juga mentargetkan ada 20.000 kampung iklim. Jadi kalau teman-teman pernah dengar tentang program kampung iklim ini menurut saya sangat bagus ya. Jadi saya membersamai beberapa program kampung iklim sampai sekarang. Jadi itu semacam program berkelanjutan dari pemerintah untuk mempersiapkan desa-desa ataupun dusun ini untuk mandiri sejak awal sebagai penanggulangan dari perubahan iklim. Jadi semua potensi yang ada di situ dilakukan mentoring, dilakukan peningkatan dalam arti peningkatan kapasitas ya. Contohnya nih, oh di situ itu ternyata menghasilkan banyak singkong. Nah, nanti bakal ada pelatihan mengenai singkong ini tuh bisa dimanfaatin buat apa aja sih? Bisa dibikin apa aja? Kayak gitu. Terus dari segi wisatanya juga digali lagi. Kira-kira di sini tuh ada apa yang bisa digunakan untuk wisata? Apakah biasanya nih teman-teman desa wisata itu juga masuk dalam program Kampung Iklim itu sendiri. Jadi bagian dari program Kampung Iklim. Terus habis itu juga selain tadi ya dari segi ekonomi tadi. Ekonomi kreatif yang sekiranya bisa diangkat dari desa itu seperti apa gitu. Termasuk lingkungan yang berkelanjutan dalam arti contoh nih, penerapan hal-hal program-program sederhana. Misal nih, tiap pagi nih di salah satu kampung iklim yang saya bersamai, itu tiap pagi ada sesinya ibu-ibu itu nyapu bareng di jalan. Kayak gitu. Jadi sekitar jam 5:04 itu ibu-ibu pada nyapu di jalan bareng-bareng kayak gitu, kayak gitu. Terus ya itu tadi intinya program Kampung Iklim ini menggali berbagai macam sektor, menggali berbagai macam bagian yang ada di potensi yang ada di dusun atau desa itu untuk mempersiapkan baik itu perubahan iklim yang terjadi ataupun nauzubillah min dzalik kalau one day terjadi perubahan iklim. Sorry, terjadi bencana akibat perubahan iklim. Jadi harapannya mereka itu sudah siap gitu dan mandiri ketika kondisi perubahan iklim ini semakin tidak bisa terkendali. Kayak gitu teman-teman, itu salah satu program yang saya suka banget dan tahu banget gitu. Next. Nah, what we can do gitu kan. Jadi ternyata kita itu nggak, menurut saya dari sekian, saya pernah ngikutin perbincangannya Afutami. Afutami itu salah satu lulusan mahasiswa dari Harvard. Beliau kayak nulis buku namanya Menjadi. Itu salah satu buku favorit saya juga. Jadi beliau merupakan aktivis lingkungan teman-teman dan analis kebijakan publik. Jadi di situ selain kita juga butuh niat dan kepedulian, serta modal untuk bergerak juga tentunya ya, gitu kan. Modal untuk bergerak, untuk pergerakan, ternyata ada satu hal yang sangat sistematis bisa mempengaruhi sedikit banyak eh, di lingkungan kita ataupun di diri kita dan juga orang-orang sekitar, yaitu kebijakan. Jadi ternyata semua hal yang kita lakukan itu ada satu hal lagi yang sangat berpengaruh, yaitu kebijakan. Jadi pesan saya buat teman-teman yang sekiranya ya salah satunya melalui program-program seperti ini. Kalau dulu Kak Yogo kayaknya punya KLP ya, dan saya dulu barengan sama kerjasama sama KLP, Literasi Bergerak dan juga KLP. Komunitas-komunitas seperti ini, movement-movement seperti ini, itu one day bisa kok jadi salah satu suatu komunitas yang berperan dalam pengambilan kebijakan. Karena biasanya contoh kalau kayak pembuatan kebijakan peraturan daerah gitu teman-teman. Beberapa kali saya menjadi perwakilan pemuda untuk memberikan masukan. Jadi mereka biasanya pun teman-teman enggak dipanggil gitu ya. Teman-teman kalau tahu sedang ada masa pembuatan peraturan daerah itu biasanya di websitenya itu dicantumkan rancangannya. Terus teman-teman bisa ngasih masukan. Jadi kalau di tempat saya terbuka itu untuk memberikan masukan.
Seperti itu. Terus juga dari misal organisasi-organisasi kepemudaan. Itu juga biasanya dimintai perwakilan-perwakilan untuk memberikan suara. Itu hal yang bisa kita lakukan ketika kita ada di akar rumput. Beda ceritanya kalau one day kita jadi anggota DPR atau jadi pejabat eksekutif gitu kan. Nah, itu peran-peran teman-teman semua bakalan jauh lebih besar untuk bisa memberikan dampak kebaikan kepada yang ada di bawah, ada yang di akar rumput gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman yang sedang berproses ataupun yang sekarang mungkin sudah menjabat gitu ya, mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan yang benar. Jadi biar proses pembuatan kebijakannya pun juga tepat sasaran gitu. Itu aja sih. Coba next, kayaknya udah sih slide saya. Oh, masih satu. Jadi ini tambahan aja, mitigation of land use. Jadi memang ini salah satu apa ya, kira-kira perencanaan pembangunan lah ataupun perencanaan lahan gitu. Emang berpengaruh gitu Mbak, sama apa yang bisa kita lakukan sama mitigation of land use ini. Sesederhana teman-teman kalau punya rumah, punya eh, atau lahan gitu kan, berapa meter kali berapa meter, itu ada aturannya teman-teman. Kira-kira berapa meter dari sekian 100 meter, berapa meter harus dikosongkan untuk area serapan, berapa meter harus nggak dicor, berapa meter atau berapa pohon yang harus ada, itu ada teman-teman aturannya. Nah, mitigation of land use biasanya itu jauh lebih kompleks ya, karena biasanya menyangkut tatanan kota, tatanan daerah gitu. Tapi kita pun juga bisa mengambil peran dari hal yang terkecil, yaitu dari lingkungan rumah kita sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Next. Oke teman-teman, itu aja materi dari saya. Mungkin tadi kalau misal Anda data yang kurang baru atau teman-teman punya data yang lebih baru, boleh banget nanti di-share ke saya. Kita diskusi bareng nanti setelah materi dari Ibu Nur. Begitu. Mohon maaf apabila Anda kurang dan salah dalam saya menyampaikan materi. Nanti akan dilanjut diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Sylvia atas pemaparannya yang cukup kompleks ya. Ada yang sifatnya angin segar bagi kita. Tadi disebutkan bahwasannya untuk pemuda kita di zaman sekarang mencapai di persentase 77,4 yang peduli terhadap lingkungan. Nah, tapi di perspektif lain, misalkan di IKS, di Indeks Keseharian Sosial itu, kalau nggak salah di sekitar tahun 2020 itu, menyebutkan bahwasannya ada yang nggak balance antara misalkan di sisi kesalehan antara hubungan manusia itu dengan Tuhannya, peribadatan lah spiritual, itu angkanya tinggi di 81,83, sedangkan harapannya kan dalam kita beragama ketika hubungan kita baik dengan Allah, maka tertuang juga hubungan baik kita dengan sama dengan makhluk ataupun dengan lingkungan dan yang lain sebagainya. Tapi di indeks itu disebutkan bahwasanya kesalahan sosial itu dari sisi pelestarian lingkungan justru berada di angka yang paling rendah, di 75,9. Sedangkan yang lain misalkan relasi dengan sesama, terus etika dan budi pekertinya masih tinggi. Nah, maka tugas bagi kita juga bagaimana untuk bisa menselaraskan ya, ketika hubungan kita dengan Allah secara uh, vertikal itu bisa membuahkan horizon kita kepada manusia. Karena sebagaimana itu, nah, mari kita dengarkan bagaimana petunjuk Al-Quran menyikapi ini. Maka dari situ kami persilahkan kepada Ibu Dr. Hajanur Arfia Febiandi, dengan segala hormat kami persilahkan Ibu.